Sebelum kakak-kakak ini menyandang peran seperti sekarang, memiliki tanggung jawab seperti sekarang ini, ada nggak sih Kak motivasi yang membuat kakak-kakak sekalian itu merasa bahwa saya akan masuk nih ke dalam dunia duta? Dari dulu, dari kecil saya punya prinsip bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, hal inilah yang membuat saya untuk mengikuti ajang Duta Inspirasi Indonesia. Motivasi untuk masuk ke Duta Pendidikan, berkeinginan untuk memajukan pendidikan yang lebih maju dan juga sebagai role model. Nah, coba dong kakak ceritain apa sih peran dan tanggung jawab sebagai seorang duta itu sendiri? Event kita maju paling depan untuk memberikan contoh ataupun memiliki kesempatan di dalamnya. Tiap duta itu pasti punya visi misinya, punya program kerjanya yang nggak jauh berbeda dari disebutkan dengan Ulfa, dan di situ memang kita perlukan ketika kita udah memulai, kita harus ngejalaninya dengan tanggung jawab. Nggak ada kita misalnya memulai terus kita lari dari kerjanya. Jadi memang kita harus memberikan kontribusi kita. Poka, Hola hola Hima Pentika. Yeay. Duta Pentika, Be inspiration for education. Assalamualaikum Med Lovers. Nah, kembali lagi di Poka Podcast Hima Pentika episode 2. Nah, hari ini kita bakalan membahas seputar dunia duta nih teman-teman, yang akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang pastinya hebat-hebat yang akan menginspirasi kita pada hari ini. Makin penasaran gak sih Nis? Ilmu apa aja yang akan kita dapetin dari narasumber-narasumber kita pada hari ini? Nah ya benar banget nih. Sebelum kita masuk bahas mengenai duta ini ya kan, ya, tentunya kita harus perkenalan dulu kan. Nanti permisa di rumah nggak tahu kan siapa kita. Iya, betul nah banget. Poka kali ini ditemani oleh host, yaitu saya sendiri Andisa Fidareni, selaku Duta Putri Pentika Pendidikan Matematika tahun 2024, dan rekan saya. Halo, saya Vivi Nur Malasari selaku Duta Intelijensi Pendidikan Matematika 2024. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Kak Ezra dan juga Kak Ulfa. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan juga baik. Iya. Syukur deh. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan nih, boleh dong kakak-kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mungkin mulai dari Boleh dari Ulfa dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Ulfa Dian Anasta, jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 22. Aku sebagai Duta Pendidikan 2023, Duta Best Public Speaking. Wow, keren banget ya Kak ya. Ya, salam kenal. Halo Kak. Oke, mungkin lanjut dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ezra Glory Manalu sebagai Duta Universitas Riau Best Smart Competition 2023, dan puji Tuhan saya delegasi dari Provinsi Riau untuk Duta Inspirasi Indonesia Batch 12. Halo semuanya. Halo Kak. Wah, keren banget ya narasumber kita ini. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya, setelah kakak-kakaknya memperkenalkan diri, kita jadi tahu nih kakak-kakaknya ini merupakan ada yang duta pendidikan, ada juga duta UNRI dan duta delegasi dari Riau mengikuti duta inspirasi begitu ya. Nah, sebelum kakak-kakak ini menyandang peran seperti sekarang, memiliki tanggung jawab seperti sekarang ini, ada nggak sih Kak motivasi yang membuat kakak-kakak sekalian itu merasa bahwa saya akan masuk nih ke dalam dunia duta gitu? Boleh dong Kak di-share apa yang membuat kakak bisa menjadi seperti sekarang ini? Boleh dari Kak Ezra dulu mungkin. Oke, semuanya terima kasih. Jadi mungkin salah satu motivasi saya terbesar untuk mengikuti ajang-ajang duta ini adalah bagaimana pada akhirnya saya bisa keluar dari zona nyaman saya. Mungkin kita sebagai mahasiswa berpikir bahwa salah satu unsur penunjang kesuksesan kita itu adalah bagaimana kita mendapatkan nilai terbaik, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terbaik dalam bidang akademik kita. Namun di sini setelah saya pikir-pikir, ada baiknya untuk kita keluar, ada baiknya untuk kita mencari potensi baik dalam diri kita, terutama misalnya
misalnya dalam ajang duta ini atau dalam ajang event-event lomba, dan pada akhirnya inilah menjadi motivasi bagi saya untuk mengikuti ajang duta ini. Salah satunya juga Duta Inspirasi Indonesia. Dari dulu, dari kecil saya punya prinsip bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, hal inilah yang membuat saya untuk mengikuti ajang Duta Inspirasi Indonesia ini, karena salah satu tujuan dari Duta Inspirasi Indonesia ini adalah platform pemberdayaan pemuda untuk menginspirasi generasi muda di masa sekarang ini. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk menekuni dan mengikuti duta ini sendiri. Mungkin dari Ulfa? Kurang lebih sama ya Kak. Kalau dari Ulfa, motivasi untuk masuk ke duta pendidikan berkeinginan untuk memajukan pendidikan yang lebih maju dan juga sebagai role model. Kita tahu bahwa di Indonesia ini pendidikan itu masih belum ditingkatkan. Jadi dengan adanya duta pendidikan kita bisa mengajak teman-teman bahwa pentingnya pendidikan. Nah, dari duta ini sebagai jalan dan juga sebagai wadah bagi kita, apalagi mahasiswa ya Kak, sebagai agent of change, yaitu membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia gitu. Wah, Masya Allah sekali ya motivasi dari kakak-kakak ini. Ternyata yang membuat mereka termotivasi itu bahwa tidak harus kuliah itu tidak semua tentang IPK, benar Iya, nggak benar, ya? benar. Karena ada juga yang bilang bahwa 10 pada saat berkuliah 4-nya itu dari nilai, sisanya itu dari kegiatan di luar dari dunia perkuliahan. Nah, iya, benar banget ya Vivien. Dari cerita kakak-kakak duta kita ini, motivasi mereka untuk mengikuti duta itu memang sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman. Nah, dalam duta itu kan tentunya kakak-kakak pasti melewati proses yang cukup panjang, yang sulit, begitu kan, banyak seleksi-seleksi. Nah, tentunya apa sih gimana sih proses seleksi yang udah kakak lalui untuk bisa menjadi duta seperti sekarang ini? Apalagi kan kakak-kakak ini udah banyak menyandang gelar-gelar duta begitu. Boleh mungkin dari Kak Ulfa? Jadi seleksi duta itu mungkin melalui banyak proses ya, nggak harus langsung jadi duta gitu. Awalnya dari seleksi administrasi, mungkin seleksi administrasi ini masih bisa dilalui gitu kan. Nah, lanjut ke tahapnya yaitu seleksi minat dan bakat, di mana setiap orang itu pasti punya dan bakat yang berbeda-beda ya, dan juga punya minat yang berbeda-beda. Di sana saya memiliki kendala bagaimana persaingan yang ketat antara prodi-prodi lain, karena prodi lain itu juga mempunyai bibit-bibit unggul, seperti ada yang pandai menari, menyanyi, mengaji, dan bakat lainnya. Setelah itu juga pas masa karantina, di masa karantina itu ada public speakingnya, dan juga ada pelatihan bagaimana manner kita, dan juga intelijensi kita juga diasah di sana. Disitulah proses seleksi yang harus kita jalani, bagaimana kita bisa survive dengan teman-teman yang memiliki persaingan yang ketat gitu. Kalau menurut Kak Ezra gimana? Gak jauh berbeda ya dari yang diikutin oleh Ulfa, karena dari duta pendidikan ke duta universitas itu mungkin salah satu jenjang yang bakalan berkontinu atau bersambungan antara prodi, antara fakultas ke universitasnya. Nah, mungkin salah satu juga kakak ikut yang duta inspirasi ini kan dilaksanakan secara online. Mungkin struggle-nya ini sangat banyak banget ya, karena kan kita harus berpacu dengan deadline dari sananya, terus kita harus berpacu dengan manajemen waktu kita di kuliah kita, dan manajemennya di luar dari kuliah kita. Nah, di situ mungkin proses perjuangannya itu terbilang cukup sulit, karena waktu itu kita bertepatan dengan pelaksanaan Olimpiade ya waktu itu. Nah, di situ bagaimana cara kakak untuk memanage untuk pembuatan waktu itu video, terus setelah itu ada LGD-nya, ada wawancaranya, terus juga ada proses seleksinya seperti membuat video profil. Ini juga diasah bagaimana kita bisa mengedit video kita, bagaimana kita bisa memberikan yang benar-benar semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan delegasi-delegasi lainnya yang menjadi salah satu calon pendaftarnya. Dan ini tapi memberikan pembelajaran yang besar tentunya, dan memberikan bagaimana menambah wawasan kita untuk tetap memanajemen waktu dengan maksimal, dengan baik, dan menyeimbangkan dengan kehidupan perkuliahan kita. Wah, ya. Berarti proses penyeleksian ini
proses penyeleksian duta ya khususnya itu dari setiap tingkat itu ada kesamaan juga ada perbedaan gitu ya Nisa. Nah ya benar banget, tadi yang dibilang Kak Ulfa udah melalui seleksi administrasi, ada yang kelas-kelas seperti kelas public speaking, kelas duta, kelas catwalk gitu ya. Nah ternyata menjadi seorang duta itu proses seleksinya tidak mudah begitu ya, Iya, cukup benar sulit sekali. gitu ya. Nah, dari banyaknya proses seleksi tadi yang sudah kakak-kakak lalui, pasti ada nih kendala seperti yang sudah kakak sebutkan tadi sebelumnya ya, kendala dengan calon-calon dari prodi lain misalnya, atau kendala-kendala lainnya. Lalu bagaimana cara Kak Ulfa dan juga Kak Ezra menangani kendala-kendala tersebut? Boleh dari Kak Ezra dulu mungkin? Jadi secara pribadi kakak ketika kakak mengalami tantangan itu, salah satu cara kakak itu tetap hadapi tantangan itu. Karena mau gimana pun kita, mau kita lari dari tanggung jawab kita, mau kita lari dari apa yang udah kita mulai, terus kita di tengah jalan berhenti, itu sama aja sia-sia perjuangan kita yang awal tadi. Bagaimana ketika kita udah memulai sesuatu itu, kita harus menyelesaikannya secara tuntas, memberikan kontribusi yang baik, yang benar-benar bisa bermakna, sehingga ketika kita mengalami kegagalan pun, kita gagalnya telah udah memberikan semaksimal mungkin. Jadi nggak ada kekecewaan dari pribadi kita, nggak ada ngerasa menyesal, oh kemarin aku kenapa nggak maksimal ya sampai gagal kayak gini. Tapi kita udah nggak, setidaknya aku udah mencoba, berarti ada kesempatan lain yang harus dicoba, berarti harus ada event lain yang mungkin menjadi rezeki aku. Jadi ketika kita ngadepin kendala itu tetap harus kita hadapin, tetap harus kita jalanin, karena salah satu prinsip hidup kakak adalah ketika kita menghadapi tantangan, itu adalah suatu proses pembelajaran bagi diri kita sendiri. Nggak peduli bahwa tantangan itu kecil atau besar pun, itu benar-benar memberikan pembelajaran yang sedikit demi sedikit itu memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengalaman bagi kita. Karena guru terbaik itu adalah pengalaman, ya kan? Iya, keren banget ya Vivin ya. Ternyata kalau namanya hidup itu pasti ada kendala. Nah, di sini juga di duta pasti ada kendalanya gitu ya. Nah, ini tergantung gimana cara kita menanggapinya untuk terhadap kendala yang kita dapatkan itu. Nah, selain itu kan duta ini bukan hanya orang yang pakai samir atau selempang, pakai mahkota yang hanya kayak oh dia duta nih cuma pakai selempang doang, enak banget gitu kerjanya kan, pakai mahkota, make up, cantik-cantik gitu. Padahal di balik itu kita kan punya peran dan tanggung jawab yang cukup besar sebagai seorang duta. Nah, coba dong kakak ceritain apa sih peran dan tanggung jawab sebagai seorang duta itu sendiri. Mungkin mulai dari Kak Ulfa. Jadi peran dan tanggung jawab sebagai seorang duta tentunya kita sebagai role model ya. Role model bagi teman-teman kita, karena kita sebagai contoh yang harus memiliki personal branding. Nah, itulah yang tentunya bisa kita lihatkan ke teman-teman. Bukan hanya itu saja sebagai role model, tetapi kita juga sebagai garda terdepan. Apabila ada suatu kegiatan ataupun suatu event, kita maju paling depan untuk memberikan contoh ataupun memiliki kesempatan di dalamnya. Nah, setelah itu peran dan tanggung jawab duta selanjutnya kita memiliki program kerja yang harusnya kita jalani. Seperti apa visi dan misi kita dari program kerja tersebut, dan juga apa tujuan program kerja kita yang nantinya memajukan pendidikan di Indonesia gitu tentunya. Berarti kalau dari Kak Ulfa, duta ini kan pasti ada proker, bukan hanya menyandang selempang begitu. Benar. Kalau dari Kak Ezra gimana Kak? Pastinya setiap duta itu pasti punya visi misinya, punya program kerjanya yang nggak jauh berbeda dari disebutkan dengan Ulfa, dan di situ memang kita perlukan ketika kita udah memulai, kita harus ngejalaninya dengan tanggung jawab. Nggak ada kita misalnya memulai terus kita lari dari kerjanya. Jadi memang kita harus memberikan kontribusi kita. Wah, jadi setiap duta itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing ya Kak ya. Nah, kita kan juga tahu nih Miss bahwa menjadi seorang duta itu tidak hanya duduk-duduk manis saja, Bener banget. tetapi memiliki peran, tanggung jawab dan proker-proker tadi. Nah, lantas gimana nih Kak cara Kak Ulfa dan juga Kak Ezra memanajemen waktu atau memanajemen peran Kakak sebagai seorang duta dengan kegiatan kuliah ataupun pekerjaan lainnya?
Mungkin dari Ulfa dulu ya, Kak. Boleh. Jadi cara Ulfa memanajemen waktu karena sibuk dan padatnya apalagi organisasi dan juga tugas perkuliahan. Kita tahu banyak sekali tugas-tugas perkuliahan ya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan dari Duta Pendidikan. Cara manajemen waktunya Ulfa tuh buat timeline. Jadi Ulfa buat jadwal mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Ulfa tuh lebih memilih ini perkuliahan nomor 1, selebihnya kita pandai-pandai cari waktu gitu. Seperti timeline, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Ada tugas kuliah yang tenggatnya segini deadline-nya, berarti harus dikerjakan jauh-jauh hari, tidak hanya pas masa berakhir waktu dari tugas tersebut dan gitu. Ya, enggak SKS lah berarti ya. Sistem kompetisi semalam ya. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi berarti kalau menjadi seorang duta itu kita harus pandai-pandai memanajemen waktu, bagaimana menyelesaikan tugas yang memang urgent dengan kepentingan-kepentingan lain gitu. Kalau dari Kak Ezra sendiri, Kak, boleh? Oke, dari pandangan kakak sendiri, kakak kan salah satunya orang yang sering ikut event-event lomba dan ini juga perkuliahan. Jadi memang suatu hal yang kadang sangat sulit bagi kakak untuk memprioritaskan. Kadang sebenarnya prioritas aku perkuliahan atau untuk lomba ini sih gitu kan. Tapi kembali lagi ketika kita udah benar-benar dari awal tuh udah niat untuk mengikutinya, untuk memulainya. Jadi ada aja cara dari diri kita sendiri. Diri kita itu bakalan menemukan cara untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Dari kakak sendiri, kalau misalnya kakak ada perkuliahan, terus ada event lomba. Dan belum lagi kegiatan kita di luar. Jadi di situ kakak sama dengan Ulfa, kakak melakukan buat deadline untuk prioritas mana sih yang bakalan dikerjakan dulu. Jadi dari urutan yang paling terdekat sampai yang terlama itu kakak list dulu. Dan ketika memang yang terdekat ini ternyata agak rumit untuk dikerjakan, coba cari yang lebih mudah lagi, supaya yang lebih mudah dari list tugas itu supaya kita nggak nge-stuck di situ. Dan salah satu cara kakak juga itu adalah pentingnya circle kita di dalam perkuliahan. Jadi ketika kita memang ada kesibukan lain nih, tentu kita nggak bisa nyuruh dosen untuk mengulang perkuliahan itu. Jadi kita punya teman yang bakalan bisa ngeajarin kita tentang apa sih materinya tadi, bagaimana sih seenggaknya nanti kita ketika masuk lagi itu nggak kayak terkejut dengan materi yang ada. Jadi bisa menyeimbangkan antara perkuliahan dengan kesibukan lomba kita. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ketika misalnya kita ada banyak-banyak ikut event-event ini, kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah saya itu sanggup atau enggak. Jadi kayak enggak asal submit semua, asal ambil semua perlombaan, asal ambil semua event, tetapi kita enggak bisa bertanggung jawab. Jadi ketika kita udah mau milih, berarti kita emang sanggup dan kita bakalan komitmen tetap menjalankan apa yang jadi tanggung jawab kita di sini. Karena harapan orang tua kita di sana kan pasti, anak saya bisa ngejalani perkuliahannya dengan baik, terus tidak terbengkalai karena jeripayah orang tua itu harus kita hargain ya kan. Jadi di situ mungkin menjadi penguat kakak adalah orang tua kakak yang ada di kampung. Wah, keren banget ya perjalanan Iya, inspiratif bener banget. ceritanya gitu ya. Jadi walaupun kakak-kakak ini berperan aktif nih di Bener, dalam bener. duta, mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka sebagai seorang mahasiswa, begitu. Nah ya, intinya dari kegiatan kita yang sibuk ini tentunya kita harus bisa time management gitu ya Kak. Dan juga harus tahu mana yang prioritas dan mana yang untuk diurutkan nomor 2, 3 dan berikutnya begitu ya. Dan juga circle itu sangat penting ternyata ya Nisa ya. Kita harus pandai-pandai dalam memilih teman di perkuliahan ini. Mana teman yang memang bisa untuk diajak berjuang bersama dan mana teman yang sekiranya membawa kita untuk lalai, itu mungkin bisa direnggangkan terlebih dahulu ya Kak ya. Mungkin kita bisa menyesuaikan saja gitu. Ternyata kita harus bisa nggak sih ngikutin kakak-kakak kita ini, harus menginspirasi juga, Banget bukan sih, hanya Nisa. duta ini. Mungkin Amin. kita bisa nanti ikut perlombaan di luar sana. Betul. Atau kegiatan-kegiatan yang lebih aktif gitu, Iya. organisasi dan lain sebagainya. Gimana atau apa sih pengalaman yang paling berkesan selama kakak menjabat sebagai seorang duta, seperti tadi duta Undri, duta inspirasi dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritain gitu Kak, ada kesan selama kakak karantina atau yang lain gitu Kak. Jadi mulai dari Ulfa atau
Kakak dulu aja. Pengalaman yang paling berkesan tuh mungkin dari kesibukannya. Mungkin waktu kita ngejalanin kesibukannya itu kayak kita kadang gerutu, kadang ngerasa kayak ngapain sih kemarin ikut ini. Tapi setelah kita kayak misalnya kakak udah kemarin udah lepas dari Duta Inspirasi, saya kakak bingung lah. Ini kesibukan kemarin mana gitu kan. Jadi kayak menyari-nyari kesibukan lagi. Dan selain itu pengalaman yang paling berkesan di saat itu, kakak kan itu ada tugas untuk buat video-video di situ. Dulu kakak itu untuk buat edit-edit video itu kayak ogah-ogahan, kayak nggak peduli gitu. Bukannya karena emang nggak mau ngapain, cuman kayak nggak penting untuk dipelajarin. Tapi setelah kakak di Duta Inspirasi kemarin, oh ini ternyata salah satu passion atau salah satu bakat yang harus aku milikin dan harus aku gali, karena semakin enak nih nge-edit video. Dan akhirnya sampai saat ini kakak terjebak di dalam desain-desainan. Kalau misalnya ada keanggotaan, ada misalnya kegiatan, kakak lebih memilih untuk itu karena udah emang itu menjadi minat kakak, sekaligus kakak rasa itu salah satu potensi yang ternyata ada dalam diri kakak yang baru kakak sadari ketika kakak menjabat di Duta itu. Wah, keren banget ya Vivin. Ternyata pengajaran yang Kak Ezra dapetin itu dari Duta bisa editing video gitu ya. Mungkin bisa jadi editor gitu Kak Ezra. Amin. Kita kan nggak tahu sebenarnya bakat apa sih yang terpendam di dalam diri kita benar. gitu. Jika kita nggak ikut suatu ajang pigeon atau ajang yang lainnya, mungkin kita nggak akan tahu bahwa kita punya bakat di dalam bidang itu. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa diambil ya Kak ya. Benar sekali. Kegiatan tersebut. Ya boleh Kak Ulfa. Kalau dari kakak sih pengalaman yang berkesan pada masa karantina, karena pada masa karantina itu banyak banget ilmu-ilmu yang kakak dapatkan dari kelas public speaking dan juga kelas catwalk dan juga kelas kepercayaan diri. Dari kelas catwalk kakak yang dulu yang jalan ya udah selengekan ataupun jalannya biasa gitu kan. Semenjak ada kelas catwalk dari Duta ini, kita tuh tahu sebagai seorang perempuan bagaimana inner beauty kita dan juga kecantikan dari dalam, dan juga bagaimana seorang wanita itu berjalan. Dan juga dari public speaking tentunya itu sangat penting ya tentang public speaking, karena dalam perkuliahan ini pasti kita memiliki presentasi dan juga tugas-tugas yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Nah dari kelas itu sangat berkesan bagi kakak karena banyak ilmu yang kakak dapatkan dari sana, dan juga teman-teman yang saling survive, yang saling support, dan teman-teman yang memiliki bakat dan minat yang sama gitu. Wah keren banget ya Vivin ya. Dan dari ceritanya Kak Ulfa itu relate banget sih sama Nisa. Aku baru mau bilang gitu tadi, relate banget karena kita sebelumnya ya yang biasanya sehari-hari hanya menggunakan flat shoes, yang menggunakan sepatu di zona nyaman, itu sekalinya pakai heels itu udah kayak pakai egrang rasanya. Wah, gitu ya. Apalagi yang 17 cm ya. Kita kan sebelumnya saya dan juga Nisa kan mengikuti ajang Duta ini kan pengalaman pertama kali begitu ya. Belum pernah sebelumnya menggunakan heels juga. Nah tiba-tiba waktu ada kelas catwalk itu disuruh cobain pakai heels yang 17. Jadi seperti bayi yang baru belajar berjalan gitu. Tapi setelah kita merasakan, setelah kita melalui kelas catwalk tersebut, itu rasanya jadi ketagihan gitu Kak, mau pakai heels lagi karena pada saat kita pakai heels tuh ya rasanya kayak percaya diri aja gitu. Kayak postur badan kita jadi lebih bagus gitu, cara jalan kita jadi lebih bagus. Jadi keluar dari zona nyaman itu nggak semuanya nggak enak gitu ya Kak ya. Iya benar banget. Nah kalau dari Nisa nih, waktu kelas personal branding terutama itu pematerinya Kak Ezra dan juga kelas public speaking. Nah di situ Nisa kayak dites sama Bang Abdi, beliau adalah duta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, beliau itu nunjuk Nisa buat maju ngetes gimana sih public speaking Nisa. Nah, buat sekali ngomong itu apa sih istilahnya kalau ada gitu. Filler word. Iya, filler word gitu. bener. Nah, itu dihitung sama Abang itu, sekalinya filler word itu dihitung kayak disorakin gitu. Misalnya Nisa, Abang itu ngasih materi jelaskan mengenai durian. Apa yang kamu ketahui tentang durian? Nah, Nisa jelasin gitu. Durian adalah buah yang memiliki duri. Langsung Abang
Abang Abdi langsung satu ya, dihitung gitu. Jadi dari kelas-kelas duta itu banyak pengalaman serta ilmu baru yang Nisa dapatkan gitu. Walaupun ini sangat-sangat keluar dari zona nyamannya Nisa sih Kak gitu. Waktu mengikuti ajang duta ini agak kaget sih sebenarnya Kak, melihat kegiatan yang lumayan banyak, mengikuti seleksi karantina terlebih dahulu itu kayak menambah kesibukan baru. Dan benar kata Kak Ezra tadi, setelah tidak ada kesibukan tersebut kayak mencari-cari ini kok kayak kosong ya gitu. Padahal sebelumnya kita sibuk Kita banget. jadi ngerasa kok kemarin nggak seproduktif kemarin iya, ya. benar. Padahal ya Kak, kita mikirnya kalau semakin banyak agenda kita kayak semakin tidak ada waktu. Padahal justru pada saat tidak ada agenda kita semakin tidak produktif begitu. Karena Gabut gitu ya. karena merasakan ini waktunya masih banyak nih, nanti aja deh ngerjain tugas gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kesibukan itu malah membuat kita tidak produktif gitu. Dengan adanya kesibukan ini jadi kita berpikir, wah nanti ini aku ada kegiatan ini nih, jadi aku harus ngerjain tugas yang ini dulu gitu. Benar sekali. Begitu sih. Nah, itu kan tadi pengalaman-pengalaman berharga yang kakak dapetin waktu proses penyeleksian duta, waktu menjadi duta. Nah, kalau pelajaran berharga ada nggak sih Kak dari proses kakak selama menjadi duta ini? Apa sih yang bisa kakak bagikan kepada kami gitu? Pelajaran berharga ya yang membekas itu bagi Ulfa, cara kita menghargai orang. Gimana semenjak menjadi duta ini kita nggak bisa semena-mena sama orang, nggak bisa berkata yang tidak sefleksibel seperti menjadi mahasiswa kemarin. Kita harus memiliki tutur kata yang bagus dan juga memiliki manner dan juga personal branding yang seperti dibilang Nisa tadi ya. Jadi pelajaran berharga gimana kita menghargai orang dan juga menghargai waktu tentunya, karena dengan adanya kesibukan menjadi duta kita bisa memiliki waktu yang lebih produktif seperti yang dibilang Vivin tadi ya gitu. Mungkin kakak nggak jauh berbeda dari Ulfa. Kakak dapat pembelajaran bagaimana kita menghargai orang sekitar kita, bagaimana kita menghargai waktu. Karena kalau kita udah telat berarti kita bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi orang lain yang ikut menanti-nanti kita itu bakalan terugikan waktunya. Jadi ketika kita mau telat itu kita harus mikirin bagaimana sih perasaan orang lain. Kalau misalnya dia ada hal yang mendesak yang bakalan dilakukannya, schedule selanjutnya pasti bakalan berantakan ketika kita nggak bisa komitmen dengan waktu. Selanjutnya juga salah satu pembelajaran yang paling berharga yang kakak dapat ketika kakak ikut duta itu adalah kakak menjadi seorang yang mengetahui betapa pentingnya ternyata personal branding itu. Dulu kakak orangnya sangat tertutup. Misalnya kalau misalnya pun ada pencapaian biar aku aja yang tahu, aku nggak mau dibilang sombong sama orang lain gitu kan. Setelah kakak belajar di duta ini, ternyata salah satu manfaat kita melakukan personal branding ini itu ada. Misalnya kayak kakak dapat hire jadi juri, atau kakak bisa dikenal oleh orang itu bukan dikenal supaya kita sombong. Ternyata dia punya pencapaian ini, nanti bisa kita undang di sini misalnya gitu salah satunya. Jadi emang ada dampak positif ketika kita mau membuka diri kita untuk personal branding dalam artian ini dia nggak terlalu berlebihan kali. Berlebihan di sini nggak terlalu kayak dinilai sombong oleh orang lain. Jadi kayak gitu mungkin yang bisa kakak dapatkan pembelajarannya. Jadi memang gak jauh berbeda juga apa yang kakak rasakan dengan yang saya pribadi rasakan juga ya Kak. Dimana memang sebelumnya kalau di sosial media itu kita tergolong tertutup, akun yang privat. Benar sekali. Low profile Iya, low profile, ala-ala Dulu estetik. postingan kakak nol. Iya, bener Sama banget banget, Kak. High Terus, like semua nol. iya, Buat follow-follow. story itu harus mikir-mikir ulang. Ini 1000 bisa kali nggak sih, ya, Kak. gitu. Iya, betul. Jadi kalau follow juga follow orang yang tertentu yang kenal-kenal Benar sekali. aja. Padahal dengan cara kita membuka diri dalam artian personal branding di sosial media itu akan mendatangkan hal-hal yang lebih banyak hal-hal yang positif. Benar gitu. sekali. Yang Vivin baru tahu setelah ikut ajang duta ini Kak, gitu. Telah ikut kelas personal branding dengan Kak Ezra sebelumnya. Jadi Vivin pikirannya jadi lebih terbuka. Oh, jadi ini nih gunanya sosial media yang sesungguhnya. Benar sekali. Gitu. Nah ya benar dari yang Kak Ezra bilang tadi, dengan prestasi yang Kak Ezra dapetin itu diposting di sosial media bukan untuk membuat orang lain iri gitu ya Betul. Vivin, tapi untuk personal branding atau membangun apa ya istilahnya, pesona
zona diri gitu. Iya, memandang boundaries gitu lah ya. Iya, bener. Nah, tadi kan mengenai pengalaman atau pelajaran berharga nih, Kak. Kalau sekarang Nisa mau nanya, gimana sih kakak di Duta ini, pengalaman Duta ini bisa mengubah diri kakak dulu yang misalnya mungkin kakak-kakak yang nggak bisa ngomong atau public speakingnya nggak bagus, kurang bagus gitu, atau yang misalnya introvert, iya, malu-malu. introvert gitu, bener. Ya itu mungkin gimana bisa Duta itu bisa mengubah diri kakak dari aku yang dulunya introvert, takut banget, takut ngomong. Nah sekarang bisa jadi sepercaya diri ini gitu, Kak. Nah, jadi semenjak karantina itu kan ada kelas. Di kelas itu kita memang di pressure, emang ditentuin bakal oh kamu nanti di sini ada teks, kamu bakal jadi MC, gimana caranya. Nah, itu kita mau nggak mau harus bisa. Di situ di kelas public speaking dan juga di catwalk. Walaupun kita nggak bisa jalan di depan umum apalagi pakai heels gitu kan. Nah, di situ emang harus mau nggak mau emang harus bisa. Dari situ kita membekali diri kita, oh aku harus bisa nih ngejalanin perjalanan ini dan juga harus bisa ngelewatin hal-hal ke depannya kayak gitu. Kalau dari Kak Ezra? Kalau dari kakak juga sama ya. Dulu kakak orangnya yang dibilang natural senatural mungkin. Jadi misalnya nggak mau juga makeupan. Terus masalah pakai heels yang terlalu feminim kali dulu kakak yang kayak nggak boleh gitu, harus tetap stay cool gitu. Girly banget gitu ya, Kak. Nah, terus waktu di situ kan ada kelas, waktu itu kelas catwalk juga, terus ada kelas makeup. Jadi kakak di situ belajar, oh ternyata ini gunanya ini, oh ternyata ini gunanya ini. Terus kayak mana cara kita duduk sebagai seorang duta, bagaimana cara kita jalan sebagai seorang duta. Jadi ini memang benar-benar memberi pembelajaran-pembelajaran yang bermakna bagi kakak. Terus kelas public speaking, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dengan jelas, tepat dalam waktu yang telah ditentukan dengan clear sehingga penerima pesan kita itu bisa mengerti apa yang kita mau, apa yang kita sampaikan, tidak terbelit-belit ya kan. Nah di situ benar-benar sangat-sangat membuat kakak menjadi lebih baik dalam bidang misalnya dalam bidang kecantikannya seperti tadi makeup, terus fashion kita gitu. Nah, dari kelas-kelas Duta ini banyak yang mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga gitu. Tadi yang dari yang Kak Ezra yang culun gitu, yang polos aja, nggak peduli dengan penampilan. Nah sekarang jadi kayak fashionable, tahu gimana tentang aturan berpakaian, aturan berjalan yang baik dan benar gitu ya, Vivin. Betul ya. sekali. Karena memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan yang natural-natural aja. Cuman dengan kita mengetahui salah satu skill tersebut, itu juga akan memberikan privilege juga ya kan Kak untuk diri kita sendiri. Contohnya juga Vivin dulu kalau soal makeup kurang gitu ya, kurang berminat ke arah ke situ. Benar. Paling kalau ngampus pakai sunscreen doang sama lip balm doang udah ke kampus. Cuman semenjak mengikuti kelas Duta itu kan ada kelas make up. Jadi kita tahu bagaimana cara memancarkan inner beauty kita gitu. Kita yang emang udah cantik, jadi bagaimana cara kita belajar lebih mempercantik diri lagi biar lebih enak dipandang apabila berada di depan umum, berbicara di depan banyak orang gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman kakak sebelumnya yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang prestasinya nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada nggak sih Kak saran dari Kak Ulfa dan juga Kak Ezra bagi mahasiswa-mahasiswa terkhususnya Vivi, Nisa dan teman-teman yang menonton nanti yang ingin mengikuti jejak kakak sebagai duta? Mungkin Ulfa? Kalau sarannya jangan takut mencoba hal baru, karena kita pasti bakal nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Betul. Kita sebelum kita keluar dari zona nyaman kita bakal mikir, nanti gimana ya ke depannya, nanti susah nggak sih gini-gini. Nah kita tuh ditanamkan dalam diri kita jangan takut mencoba hal baru. Kita harus mencoba hal baru dalam hidup kita. Itu sih sarannya. Iya, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin kita ngerasa itu nggak bidang aku, itu nggak potensi aku. Padahal ketika kita udah terjun ke itu, ternyata ini ternyata potensi yang selama ini aku bisa dapatkan. Ternyata ini potensi selama ini aku nggak kenali dalam diri aku. Karena ketika kita mencoba itu, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Batasan-batasan yang udah kita buat di dalam pikiran kita, misalnya, nanti kalau aku coba banyak loh pesertanya, nanti aku gagal, aku apalah gitu kan. Ternyata ketika kita mencoba, kita tetap lakukan bagian kita aja, lakukannya maksimal
tuh kita bakalan bisa kok mencapai apa yang kita inginkan tanpa mindset buruk tadi yang udah kita batasin kemampuan kita. Jadi ketika kita udah menantang keterbatasan kita, menghadapi apa yang di depan itu, kita secara nggak langsung bisa untuk memacu diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, iya benar banget. Intinya adalah jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Kita harus berani, harus bisa keluar dari zona nyamannya kita. Betul ya sekali. Gitu, Vivi. Karena kita nggak tahu dengan kita keluar dari zona nyaman tersebut potensi apa nih yang akan kita dapatkan, yang memang sebelumnya kita nggak pernah terfikirkan akan menjadi seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini udah masuk di sesi akhir kayaknya sih Kak. Udah jauh dan panjang juga sih perjalanan cerita kita singkat mengenai duta ini. Nisa mau nanya juga gimana, apa sih peran Kakak atau kontribusi Kakak setelah banyak menjabat sebagai duta ini, duta itu gitu Kak. Apa sih yang bakal Kakak lakuin ke depannya? Kan duta itu ada jargon gak sih Kak? Seperti setahun menjabat, selamanya mengabdi, menginspirasi begitu. Nah itu gimana sih peran Kakak buat ke depannya? Kalau dari Ulfa kan dari pendidikan matematika dan juga sebagai duta pendidikan, tentunya kontribusinya kemarin itu tentang literasi, pentingnya literasi, karena mahasiswa ini banyak sekali yang belum mengapakan literasi ya Kak. Jadi dengan adanya literasi dan juga bijak dalam penggunaan gadget dan juga pendidikan itu bisa digunakan, teknologi bisa digunakan dalam pendidikan. Nah itu sih kontribusi seperti kontribusi sosial ke panti asuhan, sosialisasi ke panti asuhan, dan juga lebih mengajak mahasiswa-mahasiswa bahwa pendidikan itu sebagai bekal kita di masa depan dan juga lebih bijak menggunakan teknologi. Oke. Jadi kalau dari Kakak sendiri, peran dan kontribusi Kakak setelah Kakak menjabat sebagai duta ini, mungkin ke depannya itu Kakak akan ngelakuin tetap menjadi inspirasi bagi orang sekitar Kakak. Misalnya nggak perlu inspirasi yang terlalu berkobar-kobar, tapi ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menunjukkan hal-hal yang produktivitas di dalam diri kita, secara nggak langsung orang-orang itu bisa menjadi kayak, oh ternyata harus kayak gini, oh ternyata aku bisa kok mengikutin jejak dia dengan cara kayak gini. Jadi benar-benar kayak secara apa yang kita lakukan itu bisa menjadi pembelajaran secara nggak langsung bagi orang lain. Sama halnya misalnya nih, kita ada punya catatan nih, terus catatan kita yang ngecatat misalnya di dalam kelas, terus teman kita nggak punya catatan. Nah secara nggak langsung ketika kita mau mengorbankan diri kita untuk menjadi salah satu volunteer catatan lah misalnya gitu, kita mengorbankan diri kita, catatan ini bakalan bisa bermakna loh bagi semua orang, padahal cuma satu objek tetapi bisa memberikan makna bagi semua orang. Jadi hal kecil itu yang bisa kita Kakak buat jadi kontribusi terbaik Kakak dalam kehidupan Kakak, dan semoga kedepannya tetap bisa menjadi inspirasi dan berkomitmen untuk tetap menjadi inspirator. Terima kasih. Oke, kita aminkan aja ya doa-doa Kakak ini, karena sangat-sangat berguna sekali untuk kita. Memang kontribusi itu tidak harus dimulai dari hal yang besar dulu ya Kak ya. Dari hal-hal dari hal-hal kecil itu bisa memiliki dampak yang besar ke depannya. Begitu juga dengan yang disampaikan Kak Ulfa tadi, bahwa duta itu tidak hanya duduk manis, tidak hanya foto, tidak hanya sekedar berbicara saja, namun juga memiliki peran yang sangat penting sebagai role model, sebagai sosok yang mengajak gitu ya kepada orang-orang ramai. Nah ya, pada intinya duta ini kan merupakan representatif dari organisasi atau instansi yang yang di jabatannya itu gitu kan. Nah jadi pada intinya menjadi duta ini kita harus bisa menginspirasi banyak orang. Betul. Menjadi role model, menjadi contoh seperti kakak-kakak tadi yang memiliki banyak prestasi, yang jago public speakingnya. Betul. Nah begitu ya Vivian. Nah jadi pesan nih untuk diri kita sendiri juga ya nih saya, dan untuk teman-teman yang nonton nanti mungkin bahwa nggak usah takut untuk mencoba hal baru ya, karena kita nggak tahu impact apa yang akan kita dapatkan ke depannya, termasuk menjadi duta. Nanti
akan ada pembukaan ya rekrutmen Duta Pentika yang akan dibuka pada tahun 2025. Jadi kepada adik-adik maba nih boleh mulai nih dari sekarang mempersiapkan diri jika berminat untuk mengikuti ajang pemilihan duta yang akan. Iya benar banget. Karena tadi kan udah disampaikan nih sama narasumber-narasumber kita bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari mengikuti ajang duta tersebut. Nah ya mungkin nih buat terakhir ya dari Kak Ezra dan Kak Ulfa bisa mungkin mengajak adik-adik maba buat join di Duta Pentika tahun 2025. Apalagi dari cerita-cerita selama ini kan begitu banyak pengalaman dan juga pelajaran berharga yang kita dapatkan ketika menjadi seorang duta. Mungkin boleh kakak dari Kak Ezra dulu. Oke, buat adik-adik semuanya yang ada di prodi pendidikan matematika, kalian bisa kok untuk tetap menyeimbangkan antara perkuliahan kalian dengan kegiatan di luar ketika kalian benar-benar mau komitmen, benar-benar mau berniat untuk mencoba untuk mengikuti salah satunya ajang Duta Pentika ini. Ini menjadi salah satu ajang yang pastinya bakalan ditunggu tiap prodinya ya. Betul. Karena kita bakalan menjadi role model loh. Misalnya kayak kita garda terdepan seperti yang dikatakan Ulfa dari prodi kita yang merepresentatifkan bagaimana sih sebenarnya prodi Pentika itu, gimana sih anak-anaknya di dalam itu. Pokoknya satu kuncinya ketika kita mau mencoba itu jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Ketika kita mau mencoba jadilah gelas kosong yang siap untuk diisi, yang siap untuk mengisi pengalaman-pengalaman baru sehingga kita menjadi penuh berkelimpahan dengan pengetahuan-pengetahuan barunya. Salah satunya dengan mengikuti Duta Pentika 2025. Nah betul sekali ya yang kata Kak Ezra tentang Duta Pendidikan Matematika. Adik semua jangan malu buat join di Duta Pendidikan Matematika karena tentunya banyak banget benefit-benefit yang kita dapatkan dari Duta Pendidikan Matematika ini ya Kak. Dari kelas-kelasnya juga dan juga bagaimana kita bisa upgrade diri menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, itu tadi ya teman-teman sekalian pesan-pesan nih dari narasumber kita. Jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk terus berjuang. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang menonton ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi seputar dunia duta, boleh nih mampir ke Instagram Duta Pentika ataupun Instagram kakak-kakak dan host yang ada di sini juga. Nanti Boleh akan dong, dicantumkan di deskripsi ataupun di kolom komentar. Jangan lupa like, Comment dan subscribe. Poka Hola hola Hima Pentika. Yeay. Duta Pentika, Be inspiration for education.